di sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil." Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Helmi Yusuf MAG yang telah hadir di tengah-tengah kita khususnya di Zoom. Bapak khususnya Pak Zuhilman dan juga ibu-ibu sekalian yang tidak disebutkan satu persatu namanya namun tidak mengurangi rasa hormat atau takzim saya. Kita akan melanjutkan kembali kitab Subul Salam yaitu Kitabun Nikah. Yang mana ini juga merupakan ya panduan utama ya bagi kaum pemuda ya seperti saya sendiri. Ya mudah-mudahan bagi yang sudah menikah ya semoga mendapatkan barokahnya dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan juga bagi yang belum nikah ya termasuk saya ya semoga ya Allah memberikan jodoh padanya, jodoh yang terbaik dan tak lupa jodoh solehah dan sekufu dan juga seagama sesama seiman. Ya moga-moga aja Amin, nanti amin kita ya rabbal bisa alamin. mendidik anak ya supaya kita bisa membahagiakan istri ataupun suami dan juga membahagiakan anak. Dan juga ya mudah-mudahan ya kita ataupun ini orang tua bisa melahirkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, berakhlak yang baik, dan tak lupa ya yang lebih matang itu menciptakan generasi Qurani ke depannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita persilakan kepada Bapak Haji Helmi Yusuf MAG. Kepadanya beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah, al-qa'im bihuquqillah ala dama'illah, salatan daimatan bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Para bapak, para ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan taklim hadis, kajian kitab fikih hukum, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di media Zoom ini ya dinilai sama dengan kumpulnya para ulama salaf ketika mereka menuntut ilmu di depan gurunya masing-masing, sehingga hikmah dan fadilahnya kita berada di Zoom ini tidak akan mengurangi sebagaimana yang pernah mereka laksanakan. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun Nikah, kitab tentang nikah. Dilihat sekarang dari segi ta'rifnya dulu ya. An-nikahu lughatan ad-dhammu wat tadakhul. Nikah secara lughah, secara bahasa itu ad-dhammu menghimpun. Wat tadakhulu ya. Kata dakhala itu menunjukkan masuk. Kalau tadakhul itu artinya ikut campur ya, saling menyatu. Maka kalau diambil dari makna ini, ketika seseorang melaksanakan nikah, maka antara suami dan istri itu rasanya pantas untuk ad-dhammu, berhimpun, bercampur ya, at-tadakhul. Berhimpun baik tinggal bersama di dalam satu atap yang sama, melakukan aktivitas yang memungkinkan juga bisa dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama suami istri tersebut. Itu yang nanti diambil dari makna nikah tersebut. Wa yusta'malu fil wat'i wa fil aqdi. Dan juga kata nikah itu diartikan dan digunakan untuk bersetubuh dan juga untuk digunakan sebagai akad. Jadi kalau orang bilang begini dalam bahasa Arab, nakahtu zaujati, ya, nakahtu zaujati atau ankahtu zaujati artinya saya menyetubuhi istri saya, gitu. Tapi kalau ya, kalau
ankah tuka misalnya, ankah tuka itu artinya saya melaksanakan akad nikah gitu ya. Ankah tuka kalau misalnya kita lagi ada serah terima tuh ijab kabul antara penghulu dengan calon suami itu bilangnya adalah ankah tuka wa zawwajtuka. Maka dalam kasus ini kata ankah tuka itu bermakna adalah akad nikah ya, bukan bersetubuhnya. Tapi kalau orang bilang nakah tu zaujati, saya menyetubuhi istri saya, maka kata nakaha itu maknanya adalah bersetubuh kalau begitu. Kila majazun dikatakan juga majaz ya, arti samaran min itlaqil musabbab ala sabab ya, dari menyebut nama musabab atas sebabnya ya. Dikatakan ya bahwa nikah itu adalah akad gitu ya, akad yang menyebabkan halalnya nikah atau bolehnya nikah. Wakilah dikatakan innahu haqiqah, dan dikatakan juga bahwa kata nikah adalah hakikah ya, fihima pada watu dan pada al-aqdu ya. Hakikat, kata hakikat pada kata al-watu dan kata al-aqdu ya. Jadi pada sisi lain dianggap kata nikah itu adalah sebagai majaz, sisi yang lain dianggap itu juga dianggap sebagai satu kata hakikat. Jadi kalau kata hakikat itu adalah kata yang arti sebenarnya ya, arti sebenarnya. Kalau majaz itu adalah arti kiasannya ya. Wa huwa muradu man qala, dan ini adalah maksud daripada orang yang berkata innahu mustarakun fihima, sesungguhnya kata nikah itu adalah kata yang mustarak, kata yang memiliki arti bersama fihima pada al-watu dan pada al-aqdu. Wa kasura isti'maluhu fil aqdi, tetapi lebih banyak penggunaannya di dalam kata akad ya. Jadi kalau disebut nikah itu bukan bersetubuh. Orang orang kalau dikatakan nikah itu dimaksudkan bukanlah bersetubuh, tapi dimaksudkan adalah akad nikahnya ya. Misalnya ditanya, Anda mau kemana? Mau hadir ke pernikahan. Maka yang dimaksud dengan hadir ke pernikahan bukan hadir ke persetubuhan ya, tapi ya hadir ke dalam akad nikah itu gitu ya. Nah, itu yang paling banyak penggunaannya. Kalau nanti kita menggunakan kata nikah dalam arti persetubuhan, repot itu. Mau kemana? Saya diundang nih. Untuk apa? Untuk nikah. Yang dimaksud dengan nikah adalah undangan persetubuhan. Nah, repot jadinya kalau begitu ya. Nah, jadi yang banyak yang digunakan itu kata nikah adalah untuk arti akdun nikah ya. Ada orang misalnya ditanya, kapan Anda mau nikah ya, kapan Anda mau nikah. Pertanyaan tersebut bukan untuk menyatakan kapan Anda mau bersetubuh ya, tapi kapan Anda mau melaksanakan akad nikah gitu ya. Maka dikatakan penggunaan kata nikah itu banyak digunakan di dalam akadnya, bukan di dalam al-wat'u-nya. Faqila dikatakan innahu fihi haqiqah syar'iyah. Sesungguhnya di dalam kata nikah ya, itu ada haqiqah syar'iyah. Nah, haqiqah syar'iyah itu nanti dimaksudkan sebagai bentuk kata yang digunakan secara hakikat tapi harus bermakna atau berindikasi ya nilai-nilai syariat. Ya, ada makna khusus yang harus dimaknai berdasarkan makna syariat. Karena nanti bisa jadi ada kata sekedar bahasa saja, ada sekedar sebuah definisi, tapi kalau nanti ada hubungannya dengan syariat, nah itu biasanya syariat mempunyai aturan tersendiri di dalam penggunaan makna sebuah kata, ya. Maka nanti akan ada aturan-aturan tertentu tuh dalam penggunaan bahasa di dalam syariat gitu misalnya, ya.
kata apa misalnya? Kata zakat misalnya, ya. eh itu eh eh bisa dalam kata biasa-biasa saja, zakka yuzaki, itu dalam arti untuk arti toharo yutohiru, ya, membersihkan, ya. Zakka yuzaki itu artinya bisa artinya membersihkan. Tapi kalau nanti zakat itu sudah diartikan hubungannya dengan hakikat syariah, maka zakat itu tidak semata-mata artinya membersihkan gitu, ya. Kata kafaro, ya, kata kafaro itu pada arti asalnya, ya, itu hanya menutup, ya, arti menutup. Nah, nanti kalau udah ada arti hakikat syariah, maka yang dimaksud dengan kafaro bukan lagi sekedar menutup, tapi punya arti yang di dalamnya ada mengingkari akan adanya Tuhan. Nah, itu masuk dalam kategori makna yang sudah masuk di dalamnya, ya, hakikat syariah. Walam yarid fil kitabil aziz illa fil aqdi. Nah, tidak pernah hadir atau datang kata nikah itu di dalam kitab Al-Qur'an kecuali maknanya adalah, ya, dalam makna akad. Nah, jadi dalam Al-Qur'an, ya, dalam mana yang banyak dipakai di dalam Al-Qur'an itu adalah makna, ya, yang maknanya lebih kepada akad, ya, gitu. Jadi kalau kita baca misalnya fankihu ma tabalakum minan nisa gitu misalnya. Maka di situ perintahnya adalah perintah melaksanakan akad nikah, bukan, ya, perintah bersetubuh di situ, ya. Bukan perintah bersetubuh. Fankihu ma tabalakum, bersetubuhlah kamu dengan perempuan-perempuan yang baik, ya. Masna wa sulasa wa ruba, 2 3 4, bukan itu maksudnya, ya. Tapi di dalam Al-Qur'an penggunaan kata nikah itu adalah untuk melaksanakan akadnya. Ayat yang lain misalnya Allah bilang fankihul ayama minkum misalnya, ya. Maka nikahilah, ya, gadis-gadis atau budak-budak misalnya, ya. Maka yang demikian itu maknanya bukanlah menyetubuhinya, tetapi, ya, melaksanakan akad nikahnya. Nah, ini, ya, dilihat dari sisi pemaknaan nikah, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi syariat, dan juga dalam penggunaannya di dalam Al-Qur'an. Maka nanti kalau kita temukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berindikasi nikah, itu rata-rata menggunakan makna yang diartikan sebagai akad, bukan arti bersetubuh. Misalnya yang ayat yang lain, wala tankihul musyrikat, jangan kamu nikahi perempuan musyrik. Maksudnya jangan kamu melaksanakan akad nikah dengan perempuan musyrik, ya. Wala tankihul musyrikat hatta yu'minna wal amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Ya, terus wala tunkihul musyrikin. Nah, di situ juga, ya, walau a'jabahum misalnya, walau a'jabakum. Musyrikin itu untuk laki-laki, berarti kalau begitu kata tunkihul itu adalah bukan menyetubuhinya, tetapi melaksanakan akad nikah bagi wali kepada laki-laki yang musyrik untuk anak perempuan yang muslimah. Nah, jadi dalam Al-Qur'an kata tankihu atau tunkihu, ya, nikah atau menikahkan, itu maksudnya di dalam Al-Qur'an adalah dalam bentuk akad, ya, bukan dalam bentuk bersetubuh. Baik, kita lihat hadis pertama. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata, ya, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ata, siapa saja di antara kalian yang
sudah mampu al-ba'ah. Al-ba'ah ini nanti maknanya banyak. Di antaranya adalah makna bersetubuh, ada di antaranya lagi nanti makna untuk kemampuan mencari nafkah, ya itu namanya disebut dengan al-ba'ah, ya. Nah, diterangkan bil ba'i dibaca dengan ba al muwahhadah yang bertitik satu, wal hamzah dan diikuti dengan hamzah, wal maddi dan dibaca panjang, ya. Nah, jadi bacanya ba, ya, terus baknya ba titik satu, terus diikuti dengan hamzah dan hamzahnya juga dibaca dengan mad. Jadi bacanya al baah gitu, al baata gitu. Di sini jadi maf'ul, man istata amin kumul baata. Nah, kalau sudah mampu untuk bersetubuh, sudah mampu untuk mencari nafkah, falyatazawwaj, maka hendaklah ia kawin, ya. Hendaklah ia nikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena tazawuj, karena nikah itu, kawin itu aghaddu lil basar, lebih menjaga pandangan, wa ahsanu lil faraj, dan juga lebih melindungi, ya, kehormatan, kemaluan. Wa man lam yastati', dan bagi siapa yang belum mampu, fa alaihi bisawm, maka wajib baginya untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu lahu, bagi orang yang belum mampu untuk bersetubuh atau belum mampu untuk berusaha atau mencari nafkah, wijaun, itu menjadi obat, ya. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari hadis ini kira-kira, ya, Rasul nyuruhnya kepada anak muda nih, diutamakan kepada anak muda, ya. Tapi, ya, seolah-olah ada syarat anak muda yang mana gitu, ya. Anak muda yang sudah bisa mencari nafkah dan sudah dewasa. Jadi al-ba'ah itu nanti banyak digunakan oleh eh, oleh para ulama, dan dalam bahasa itu arti kemampuan untuk menunjukkan kedewasaan, seolah-olah ia udah layak untuk melakukan hubungan seksual dalam usia dewasanya tersebut. Namun, ya, di balik usia kemampuan melakukan hubungan seksual tersebut, maka ada juga makna yang di dalamnya al-mu'nah, ya, yaitu kemampuan untuk mencari nafkah. Di hubungan antara kemampuan bersetubuh dengan kemampuan mencari nafkah ini relasinya sangat kuat sekali, ya. Nah, maka diharapkan orang yang mau nikah, orang yang mau kawin, hendaknya yang mempertimbangkan, ya, apakah dirinya itu memang mampu mencari nafkah untuk keluarga. Satu, yang kedua, apakah memang dirinya itu betul-betul membutuhkan hubungan seksual dengan pasangannya, atau punya kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Kemampuan ini bisa jadi dianggap tidak ada, misalnya pada beberapa orang yang mungkin saja punya kasus, ya, penyakit misalnya, ya, punya kasus penyakit, ya, entah macam-macam penyakitnya. Zaman sekarang itu bisa jadi anak-anak muda banyak yang sudah terkena penyakit diabetes, ya, masih muda kadang-kadang belum apa-apa tapi udah punya penyakit diabetes. Salah satu daripada apa namanya efek penyakit diabetes itu adalah kemampuan eh, seksualnya pasti akan rusak, akan menurun, ya. Kalau ada anak muda yang masih muda punya penyakit diabetes, ya percuma dia akan melakukan pernikahan karena dia tidak akan mampu melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Nah, Nabi meminta yang bisa melakukan hubungan seksual itu yang melakukan pernikahan. Juga kata ba'ah itu berkait dengan masalah pencarian nafkah, mu'nah. Maka dengan demikian orang yang bisa melakukan hubungan seksual dan juga mampu mencari nafkah, itulah yang kemungkinan besar diminta oleh Rasulullah untuk melaksanakan pernikahan. Nah, kalau dia sudah memiliki itu, maka, ya, manfaat daripada perkawinannya itu yang pertama akan menjaga pandangannya, ya. Diharapkan dengan orang itu sudah menikah, baik laki maupun perempuan, ia akan menjaga pandangannya dari, ya, dari jenis lawan jenisnya yang haram dilihatnya. Laki-laki tentu haram
melihat lawan jenis yang bukan mahramnya. Perempuan juga begitu, haram melihat lawan jenis yang bukan mahramnya. Maka ini namanya disebut dengan aghaddul basar. Ya, aghaddul basar. Kemudian wa ahsanul faraj, ya. Kalau orang sudah menikah, ya, sangat memungkinkan dia sudah melakukan hubungan seksualnya, maka dengan demikian maka dia lebih mampu untuk menjaga, ya, dirinya, menjaga kehormatannya. Karena apa? Karena dia apabila merasa butuh berhubungan, maka dia bisa berhubungan dengan pasangannya, gitu. Nah, dengan demikian ia tidak akan mencari perempuan lain atau laki-laki lain untuk melakukan hubungan di luar pernikahannya itu. Nah, dari sini kalau sudah terpenuhi syarat-syarat ini, itulah manfaat daripada perkawinan. Sekarang bagaimana yang tidak mampu? Ya. Wa man lam yastatib alaihi bisawm. Bagi yang belum mampu, mampu apa? Nih di sini, mampu al-ba'ah, ya. Mampu untuk mencari nafkah, mampu untuk melakukan hubungan seksual dengan baik, ya. Fa'alaihi bisawm, maka Nabi memerintahkan untuk banyak-banyak berpuasa, ya. Kenapa? Fa innahu lahu wija, karena di dalam puasa itu terdapat, ya, obat. Wija itu artinya sesuatu yang dapat menekan libido, itu namanya disebut dengan wija. Ya, ya, lihat kita baca apa, bikasril wawi wal jim wal maddi, dibaca dengan kasrah waw, lalu dibaca dengan jim dan dibaca dengan panjang. Wija'u gitu. Fa innahu lahu wija'u, bacanya pakai mad. Mestinya begitu. Muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh sepakatan ahlul hadis. Waqa'al khitabu minhu lisyabab. Ya, terletak arah pembicaraan Nabi daripada hadis ini adalah lisyabab, bagi anak-anak muda, ya. Kenapa? Li'annahum mazinnatu syahwati lin nisa. Karena anak-anak muda adalah tempat diduganya, ya, adanya syahwat bagi perempuan, ya. Tentu laki-laki nih, ya. Jadi anak laki-laki, anak-anak muda laki itu diduga adalah orang yang sangat memungkinkan libidonya, syahwatnya, keinginannya kepada perempuan itu sangat nyata kalau dia sudah memasuki usia dewasa. Ya, nah, jadi hadis ini ditujukan kepada anak-anak muda yang memang dalam usianya sudah masuk usia berkeluarga. Waqtalafal ulama fil murad bil ba'ah, ya. Para alim ulama berbeda paham, berbeda pendapat fil murad tentang maksud bil ba'ah dari kata al ba'ah, ya. Tadi sudah dijelaskan sebagian, tapi di sini dijelaskan lagi. Wal asahu, kaul yang paling sahih, pendapat yang paling sahih, annal murad biha al jima'u, bahwa yang dimaksud dengan al ba'ah itu al jima', yaitu hubungan seksual. Fatakdiruhu, ya, maka penjelasan hadis, takdir hadis tersebut, manis tato amin kumul jima'a li qudratihi ala mu'natin nikah. Nih sini nih, ya, hubungannya lagi nih. Siapa saja yang mampu di antara kalian untuk bersetubuh tapi sudah memiliki kemampuan untuk membiayai pernikahan, falyatazawwaj, maka hendaklah ia kawin. Waman lam yastati'il jima'a, dan barang siapa dan siapa saja yang belum mampu untuk berhubungan seksual, li'ajzihi, karena kelemahannya, an mu'natihi, dari membiayai, ya, perkawinannya tersebut, fa'alaihi bisawm, maka ia hendaknya melaksanakan puasa, ya. Untuk apa? Lihat fa'asyahwatahu, untuk mencegah, ya, syahwat seksualnya, wa yaqta'a syarra ma'ihi, dan memutuskan keburukan, ya, penyaluran penyaluran spermanya, kama yaqta'ul wija, sebagaimana, ya, dapat terputusnya penyakit, ya, dengan puasa tadi. Jadi
eh, makna ba'ah yang ada pada hadis ini itu erat kaitannya antara dua makna. Yang pertama kemampuan berjima dan kemampuan mencari nafkah. Mu'natun nikah, ya, biaya nikah. Dengan kata lain, kalau begitu siapa saja yang memang sudah dewasa dan mampu untuk membiayai pernikahannya dalam hidupnya itu tersebut, maka Nabi memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan. Faliyatazawwaj, para bapak ibu sekalian, ini ditinjau, ini merupakan fiil amr, ya, fiil amr. Kalau kita belajar balaghah, amr itu ya berarti menunjukkan perintah, ya. Khabarnya nanti bukan bukan kategori khabar, tapi kategori insya. Kalamnya kalam insya namanya. Kalau kalam insya tidak ada dusta, tidak ada benar. Pokoknya dia harus dilaksanakan. Nunggu perintah melaksanakannya. Ya, nah, itu namanya falyatazawwaj. Kemudian dari segi usul fikih, kata tazawwaj, falyatazawwaj yang artinya fi'il amr itu indikasi awalnya adalah wajib. Ya, dengan kata lain, kalau al-ba'ah, ya, kalau al-ba'ah yang di dalamnya, ya, ada makna kemampuan berjima dan makna kemampuan untuk membiayai pernikahan, ya, mampu untuk mencari nafkah gitu maksudnya. Maka dengan demikian kata falyatazawwaj itu menjadi wajib gitu kira-kira, ya. Jadi wajibnya nikah, wajibnya kawin, wajibnya tazawwaj itu dihubungkan dengan kemampuan berjima dan kemampuan memiliki mencari nafkah. Salah satu daripada ini tidak punya, maka faliyatazawwaj itu nanti hilang jadinya. Karena Nabi mengatakan di situ, ya, al-ba'ah itu erat kaitannya. Ya, Nabi sebut satu al-ba'ah tapi maknanya dua, maka dua-duanya harus dimiliki. Al-ba'ah yaitu kemampuan berjima dan kemampuan mencari nafkahnya. Mampu berjimanya mampu, ya, artinya badannya sehat, tidak ada penyakit pada tubuhnya. Tapi untuk mu'natut tazwij atau mu'natut nikah dia nggak mampu. Itu berarti belum ada perintah falyatazawwaj. Sekarang ada mu'natun nikah, dia banyak uang, tetapi kuwatul jimaknya hilang pada dirinya, entah karena penyakit atau karena impoten atau karena yang lainnya, ya. Maka ini juga hilang falyatazawwajnya. Sehingga dengan demikian mu'natun nikah dan kuwatul jima ini menjadi syarat dilaksanakannya falyatazawwaj. Wa waqa'a fi riwayat Ibnu Hibban mudarrajan, dan ada dalam riwayat Ibnu Hibban dalam hadis tadrij, ya, tafsirul wija, makna atau penjelasan tentang kata al-wija, bi annahu al-ikhsa'u, ya, bahwa makna daripada wija itu adalah al-ikhsa. Al-ikhsa itu artinya mengkebiri, ya, mengkebiri. Jadi bahasanya di sini diartikan fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu bisa mengkebirinya, kira-kira begitu maknanya, ya. Nah, kita tahu yang namanya kebiri itu adalah kalau di binatang tuh, ya, kalau di binatang yang banyak tuh yang saya tahu adalah kambing. Itu biji kemaluan kambing tersebut itu diambil, ya, karena testis, ya, itu ada di biji tersebut, ya. Nah, di biji tersebut diproduksi sperma, ya. Nah, sperma yang ada pada biji tersebut itu nanti akan dikumpulkan di kantung sperma. Ketika penuh atau ketika digunakan, sperma itu akan keluar. Nah, dengan cara dikebiri, ya, maka sperma tidak terproduksi, gitu, ya. Maka sperma tidak terproduksi. Maka Bapak atau Ibu kalau tahu ada kambing yang dikebiri gitu, ya, itu biasanya badannya lebih gemuk, lebih sehat, karena tidak ada produksi sperma, ya. Maka badan kambing itu biasanya lebih lebar gitu, lebih gede gitu, karena makannya banyak.
dan tidak berpikir tentang kawin tuh kambing tersebut gitu ya. Nah, sekarang kata wija yang dalam hadis tadi itu kata Ibnu Hibban maknanya adalah al-ihsa, yaitu mengkebiri. Nah, dengan kata lain begini, orang yang berpuasa orang yang berpuasa ketika dia belum mampu untuk menikah ya, dengan cara menjaga dirinya dengan berpuasa, itu maka seolah-olah dia sedang berupaya untuk mengkebiri dirinya tapi melalui jalan yang benar. Jalan yang benar yaitu jalannya puasa begitu ya. Kalau kebiri yang sebenarnya, kalau kebiri yang sebenarnya itu adalah memotong ya biji kemaluan pejantan atau laki-laki supaya nanti tidak memproduksi sperma. Sehingga dengan tidak adanya produksi sperma, maka ya sudah tidak ada lagi kemauan untuk menikah, kemauan untuk berhubungan seksual. Itu hilang jadinya. Nah, puasa itu dikatakan oleh Ibnu Hibban itu statusnya hampir sama dengan al-ihsa, dengan kebiri. Sehingga ketika seseorang dikebiri, nafsu seksualnya hilang. Demikian juga ketika orang berpuasa, ya. Ketika orang berpuasa paling tidak sekalipun dia punya nafsu seksual tapi dia harus menahannya. Karena kalau seandainya dia berpuasa dan melakukan hubungan seksual kan berarti itu puasanya membatalkannya, ya kan puasanya akan batal. Nah, maka dengan demikian seolah-olah ya orang yang berpuasa sedang mengkebiri dirinya sendiri melalui puasanya itu. Tapi kebiri melalui puasa itu tidak menjadikan kebiri yang menjadikan dia rusak begitu. Sebagaimana yang kita ketahui pada pengkebirian kambing supaya badannya menjadi besar gitu ya. Wakila dan dikatakan alwija ya itu adalah raddul khasyataini, sama artinya ya. Khasyataini itu dua biji kemaluan ya. Memutuskan dua biji kemaluan. Wal ikhsa'u dan ikhsa kebirinya, kalau ikhsanya salbuhuma yaitu menghilangkan dua biji tersebut ya. Itu seperti itu. Jadi tadi maknanya adalah singkatnya alwija itu artinya adalah kebiri dalam hal ini. Wal muradu yang dimaksud an-saum bahwa puasa kalwija sama seperti alwija yang dimasukkan dengan kebiri ya. Artinya kalau begitu ketika orang sedang melaksanakan puasa seolah-olah dia sedang mengkebiri dirinya sendiri supaya tidak ya memunculkan nafsu syahwatnya ya, nafsu seksualnya. Nah, itu adalah dengan cara berpuasa. Puasa itu mengkebiri tapi jalan yang baik, jalan yang benar. Kenapa? Karena nanti kalau puasanya dibatalin, itu nafsu seksualnya normal kembali begitu ya. Tapi kalau kebiri yang sesungguhnya, ya kebiri yang sesungguhnya itu kan memang betul-betul putus karena produk spermanya itu memang ya sudah tidak lagi berproduksi sehingga kemampuan untuk melakukan hubungan seksualnya pun menjadi hilang begitu. Tapi kalau puasa ya selama puasa kalau dijaga puasanya maka sangat memungkinkan dia tidak akan melaksanakan hubungan seksual karena menjaga puasanya. Yang dikhawatirkan dengan melakukan hubungan seksual berarti puasa batal kalau begitu. Itu kan berarti namanya wija, namanya mengkebiri dirinya sendiri. Di sisi lain ketika seorang mungkin sedang dalam keadaan berpuasa itu tekanan darah ya, tekanan jantung dan lain sebagainya itu semuanya hampir menurun ya, sehingga dalam kondisi berpuasa sangat memungkinkan ya seseorang daya nafsu seksualnya itu ya akan berkurang, bukan hilang ya tapi berkurang. Wal amru bit tazawuji dan perintah untuk melaksanakan kawin ya qatadi wujubahu mengharuskan wajibnya ya, wajibnya nikah. Tapi ma'al qudrati ala tahsili mu'natihi ya disertai dengan kemampuan untuk memperoleh biayanya ya, wa ilal wujubi dan juga kepada wajibnya memperoleh nikah tersebut ya, memperoleh biaya nikah, biaya rumah tangga lah bahasanya begitu.
Jadi dengan demikian, artinya kalau begitu orang diperintahkan nikah oleh Rasulullah itu otomatis diperintahkan kepada orang yang sudah mampu melaksanakan hubungan seksual dan juga mampu memiliki dana ya untuk mencari nafkah bagi kehidupan rumah tangganya. Begitu. Zahaba Daud wa huwa riwayatu an Ahmad. Demikian pendapat ya riwayat Daud yang itu merupakan adalah riwayat dari Ahmad. Terus Pak Dirga dikatasin. Wa qala Ibnu Hazm, dan berkata Ibnu Hazm, wa furidu ala kulli qadirin alal wat'i, ya, dan diwajibkan bagi setiap orang yang mampu untuk melakukan hubungan seksual. In wajada, jika ia memiliki kemampuan tersebut, jika ada ayatazawwaja, hendaknya ia hendaknya ia kawin, au yatasarra, atau ia, kalau bahasa sekarang sih namanya melakukan pergundikan begitu. Fa'in ajaza an zalika, kalau dia tidak mampu untuk melaksanakan tazawuj dan tasarri, fal yukthir minas shaum, maka hendaknya ia banyak berpuasa. Jadi para bapak sekalian, dulu yang namanya melaksanakan pergundikan itu biasanya adalah orang melakukan hubungan seksual dengan budaknya sendiri. Ya, di zaman dahulu kala itu di mana masih ada dan masih dihalalkannya perbudakan, seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk nikah dengan perempuan yang merdeka, maka dia diperbolehkan untuk memiliki budak. Ya, kalau laki-laki itu merdeka, sebenarnya tidak boleh dan tidak baik untuk menikahi budak. Tapi kalau dia tidak bisa untuk menjaga dirinya kecuali dengan melakukan hubungan seksual dengan budak, maka ia melakukan pergundikan tadi itu. Pergundikan itu adalah dengan cara membeli budak, kemudian memerdekakannya dan memilikinya. Atau memilikinya, belum dimerdekakannya. Selagi ia masih menjadi miliknya itu, maka budak itu adalah layak baginya untuk ia bergundik kepadanya. Ya, jadi pada waktu itu masih boleh laki-laki memiliki budak kemudian berhubungan seksual dengan budaknya yang ia milikinya itu. Tapi itu pada masa lalu ya. Zaman sekarang kelihatannya sudah tidak lagi dibenarkan. Wa qala innahu qaulu jama'ati minas salaf, dan dikatakan ini adalah sebagian atau ini pendapat daripada kelompok dari ulama salaf. Wa dhahaba jumhur, dan ulama atau jumhur ulama berpendapat ila annal amra lin nadab, ya. Kalau tadi pendapat di atas hukumnya wajib. Kalau sekarang ya hukumnya adalah nadab. Nadab itu artinya sunnah, ya. Mustadillina, mereka menunjukkan dalil bi annahu ta'ala khayyara baina tazawwuj wa tasarri bi qaulihi, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan antara tazawwuj, antara kawin, wa tasarri, dan bergundik, bi qaulihi, dengan firman-Nya fawahidatan. Ya, kalau kamu takut maka istri cukup satu saja, au ma malakat aimanukum, atau kamu berhubungan dengan budak yang kamu miliki. Ya. Kan yang diperintahkan di awal tuh fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan au ma malakat aimanukum. Kalau kalian takut ya melakukan hubungan perzinahan dan lain sebagainya, tidak berlaku adil, nah maka cukup istri satu atau bergundik, ya, bergundik dengan budak yang kamu miliki. Wat tasarri, dan bergundik la yajibu ijma'an, hukumnya tidak wajib secara ijma' ulama. Fakadan nikahu, demikian juga nikah. Li'annahu la takhyira baina wajibin wa ghairi wajibin, karena sesungguhnya tidak ada pilihan antara wajib dengan yang tidak wajib. Illa anna da'wal ijma', ya, hanya saja bahwa tuntutan dakwah ijma' ghairu sahihatin, tidak sah, ya, li khilafi Daud wa Ibnu Hazm, karena ada perbedaan pendapat Imam Daud dan Ibnu Hazm. Wa dzakara Ibnu Daqiqil Id, dan juga Ibnu Daqiqil Id menyebutkan anna minal fuqaha, bahwa ada sebagian ulama fikih man qala, ya, yang berpendapat bil wujubi, akan wajibnya nikah ala man khafal anat, bagi mereka yang takut melakukan perzinahan. Jadi mereka
yang dikhawatirkan tubuhnya sehat, duitnya banyak, kemudian dikhawatirkan melakukan perzinahan, bagi mereka nikah itu hukumnya adalah wajib, bukan lagi nadab, bukan lagi sunnah, ya. Wa qadara 'ala nikah, dan dia mampu untuk melakukan pernikahan, ya. Wa ta'adzara 'alaihi tasarri, dan juga tidak bisa melakukan hubungan pergundikan. Nah, maka bagi mereka ini hukumnya adalah wajib, ya. Wa kadza hakahul Qurtubi, demikian juga dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Fa yajibu 'ala man la yaqdiru 'ala tarki zina, maka wajib atas orang yang tidak mampu untuk meninggalkan zina. Illa bihi, kecuali dengan nikah, ya. Jadi ada orang misalnya duit banyak, badan sehat, kemudian dikhawatirkan ia melakukan perzinahan. Nah, maka kawin itu menjadi wajib baginya, ya. Suma dzakara man yahrumu alaihi. Kemudian ia menyebutkan orang yang haram baginya. Wa yukrahu, dan yang makruh. Wa yundabu lahu, dan disunnahkan. Wa yubahu, dan diperbolehkan. Jadi nanti ada orang yang haram tuh nikah. Ada juga yang makruh. Ada yang juga yang sunnah. Ada juga yang mubah. Fa yahrumu alaman yakhullu bizaujati fil wati wal infaqi. Haram nikah itu bagi orang yang merusak hubungan suami istri fil wati, dalam bersetubuh, wal infaqi, dan memberikan infak, ma qudrati alaihi, ya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya. Wa tawaqanihi ilaihi, dan juga punya kemampuan untuk melakukan berhubungan tadi itu. Jadi gini para bapak, para ibu. Bagi laki-laki, ya, haram nikah apabila dia ketika nikah itu akibatnya merusak, ya, merusak atau menyakiti istrinya, ya, menyakiti istrinya, termasuk juga melalui hubungan seksualnya, dan juga melalui infak, kewajiban nafkahnya yang seharusnya ia berikan, tapi kemudian akhirnya tidak mau memberikannya. Nah, suami yang modelnya kedemikian itu, maka di dalam hal ia nikah itu maka bisa jadi menjadi haram. Padahal ia mampu, ya, hubungan seksual misalnya tidak dikerjakan, padahal dia bisa melaksanakannya. Akhirnya istrinya terkatung-katung, tidak dihubunginya. Terus punya uang banyak, tapi tidak diberikan kepada istrinya, padahal istrinya butuh. Sementara suami memiliki uang yang banyak untuk memberikan nafkah. Nah, perkawinannya kayak begini, bagi suami yang kayak begitu tuh, laki-laki begitu, hukumnya haram, gitu katanya. Wa yukrahu fi haqqi mithli hadza fi mithli hadza, dan makruh pada hak laki-laki yang seperti ini, haitsula idrala bizaujati, ya, di mana dia tidak menyakiti bagi istri, ya. Istrinya enggak disetubuhi, istrinya enggak dinafkahi, istrinya enggak disakiti, tapi dia didiemin aja begitu, ya. Cuma namanya doang sebagai istri, tapi enggak enggak disakiti, enggak diapain begitu, ya. Cuman pajangan doang tuh bininya begitu. Nah, ini namanya disebut dengan makruh kalau begitu. Wal ibahah, dan mubah, fima idan tafat dawai wal mawani, ya, manakala hilang dorongan-dorongan dan pencegahan-pencegahan, ya, terhadap pernikahan tadi. Wayundabu, dan disunnahkan pihak kulli man yurjamin wan nasal, bagi setiap orang yang diharapkan atau yang mengharapkan dari pernikahan itu adanya anak. Walau lam yakun lahu fil wati syahwatun, sekalipun dia di dalam hal berhubungannya tidak mempunyai syahwat, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fa inni mukatsirum bikumul umam, karena aku bangga nanti, ya, di hadapan para umat dengan kamu sekalian yang jumlahnya banyak. Jadi kalau begitu para bapak, para ibu, hukum nikah itu memang bermacam-macam. Ada haram, ada mandub, ada makruh, ada mubah, tergantung situasi dan kondisinya, gitu, ya. Baik Pak Dirgah, waktu tinggal beberapa menit lagi. Ya, baik Bapak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada sisa tinggal 10 menit lagi. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya, silakan Pak. Untuk bertanya Pak, tunjuk tangan dulu Pak.
Jangan Pak Zuhilman dulu Nah, ya. nanya Ustadz. Ya, Ganti-gantian dulu nih Pak Zuhilman terus. nggak apa-apa. Baik. Daripada nggak ada yang lain. Buat mancing-mancing ya Pak Zul. Benar Ustadz. Masya Allah. Benar Iya. Ustadz. Silakan. Oh ya, baik, nanti setelah Pak Zuleman nanti Pak Husin ya. Oke. Baik. Pak Husin Zuleman dulu datang. Pak, silakan Pak. Iya, Pak Husin. Baik Pak Ustadz. Saya bertanya kejadian yang terkini Ustadz. Ya. Dia tidak mampu memberikan nafkah. Kemudian tapi dia punya syahwat tinggi. Nah, bagaimana hukumnya Ustadz kalau dia membeli boneka sebagai pemuas syahwat Ustadz? Apakah dia harus diranjam atau bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. Ya, nah yang kayak begitu Pak, yang wajib puasa tuh jadinya. Ya. Baik. Kalau membeli boneka itu malah lebih haram lagi, ya karena itu nanti pada tindakan lebih buruk daripada beronani kalau laki-laki begitu ya. Nah, itu nanti akibatnya akan merusak ya alat vitalnya, merusak pemikirannya dan lain sebagainya. Merusak akalnya karena nanti kalau dia udah merasa terpuaskan dengan bonekanya Pak, begitu mohon maaf ya, itu nanti akibatnya dia merasa udahlah kalau gitu nggak usah pakai perempuan aja, dengan boneka juga cukup gitu kan. Akhirnya pada waktu dia mampu juga dia akan merasa lebih nyaman dengan bonekanya kalau begitu jadinya begitu. Nanti pada masa dia udah punya uang akhirnya dia merasa nikah gitu misalnya, tiba-tiba kok kayaknya gue enakan main sama boneka daripada sama perempuan beneran begitu. Nah yang kayak begini akibatnya ya merusak akalnya yang kayak begitu jadinya. Nah ini yang tidak dibenarkan dalam agama. Ya kalau di barat sih kita nggak heran ya hal yang semacam itu terjadi karena ya seolah-olah mungkin ini bagian daripada hiburan bagi mereka kalau begitu, karena mereka kan orang yang tidak beragama. Sehingga seolah-olah hal yang demikian itu boleh-boleh saja kelihatannya. Kalau kita sebagai orang yang beriman, maka lebih baik ya melaksanakan puasa, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang lebih energik begitu, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah yang lebih positif sehingga itu lebih menghilangkan pemikiran-pemikiran seksual di dalam kondisi kesendirian. Seseorang kan seringkali nafsu seksualnya itu muncul ketika dia berada dalam posisi kesendirian, kesepian, tidak ada teman dan lain sebagainya, tidak ada kegiatan. Nah ini yang harus ditinggalkan. Kalau dia banyak kegiatan, ya berorganisasi dan lain sebagainya, ya di masjid atau di kelurahan atau sebagainya, itu akan menghilangkan hal yang sedemikian. Saya kira itu yang harus dikerjakan daripada kita harus menetapkan bolehnya beli boneka begitu Pak. Begitu Pak Zul? Ya, syukran Ustaz. Ya. Baik Pak Husin, silakan Pak. Ya, syukran Ustaz Dilga. Anda pengen nanya Ustaz mengenai ahkam nikah ini. Pak Husin, videonya dibuka dah Pak Husin. Ya Pak, dibuka dulu Pak videonya Pak, biar kami tahu Pak. Biar kita bisa. Lagi nggak ini nih penampilannya lagi nggak bagus nih. Pakai laptop apa pakai HP Pak? Lagi pakai HP, lagi di tempat umum, lagi tempat umum. Oh iya ya, enggak apa-apa. Nah, mungkin lain kali ya. Iya. Baik. Nah, ya gini Ustaz, hukum-hukum nikah itu kan bisa macam-macam ya, bisa apa? Wajib, bisa sunnah, makruh dan haram Ustaz ya. Ya. Gini Ustaz, yang jadi pertanyaan saya bagaimana kita menjelaskan mengenai ulama-ulama yang tidak menikah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Seperti Al-Imam An-Nawawi ya, dia bergerak ilmu, jadi dia nggak sempat menikah. Gimana kita menjelaskan fenomena ini? Apakah ini juga berpengaruh terhadap hukum-hukum yang lain, misalnya lebih utama dalam menjadi imam sholat atau imam mustad atau seperti itu, atau gimana Ustaz penjelasannya? Ya. Jadi terkait dengan orang-orang tertentu di kalangan para alim ulama yang tidak menikah karena kesibukan mereka di dalam berdakwah, mengajar, mengarang dan lain sebagainya, itu mereka punya alasan tersendiri kenapa mereka tidak mau melaksanakan nikah. Ya, memang kita ketahui Imam Nawawi demikian. Tapi kalau dilihat dari sisi lainnya, memang betul Imam Nawawi nggak menikah, tapi produksi daripada ilmunya itu sangat luar biasa. Karangan-karangannya, fatwa-fatwanya dan lain sebagainya, yang mungkin dia memiliki pandangan kalau seandainya saya nikah, ya
saya tidak punya kesempatan waktu banyak untuk melakukan penelitian, melakukan pengajaran, melakukan proses penulisan buku-buku dan lain sebagainya. Nah, yang demikian itu juga menjadi alasan yang dibenarkan. Karena selama ini di dalam Al-Qur'an pun perintah nikah itu kan banyak makna begitu, ya. Tidak sampai menuju kepada wajib mahdhah, ya gitu, ya. Jadi di dalam Al-Qur'an tuh misalnya perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an yang berindikasi kepada nikah itu tidak mencapai kepada wajib mahdhah sebagaimana wajibnya melaksanakan sholat, melaksanakan puasa yang tidak boleh ditinggal, ya. Nah, kalau seandainya Rasul memang mencontohkan, itu adalah bagian daripada contoh syariah yang apabila nanti diterapkan dalam kehidupan beragama, ini menjadi contoh bagaimana melaksanakan prosesi pernikahan, bagaimana berkeluarga dan lain sebagainya. Itu memang harus ada contohnya dari Rasulullah langsung. Terus bagi para ulama yang memang mereka memiliki aktivitas yang sangat padat, mereka juga punya alasan bahwa ya dengan tidak menikah pun itu ya dianggap tidak melanggar syariat yang sangat luar biasa gitu, ya. Tidak sebagaimana melanggar misalnya sholat, puasa yang di dalamnya merupakan kewajiban yang sangat inti begitu, sehingga ketika dilanggar itu dosanya sangat besar. Ya, kita tidak pernah melihat ayat dalam Al-Qur'an siapa yang tidak menikah gitu misalnya Allah marah, dosanya sekian, nggak ada. Tapi Al-Qur'an tegas-tegas menyatakan, kita nanti pakai lawan bahasa nih, ya, ada mantuk, ada mafhum. Misalnya Allah berfirman, ya, aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, maka sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Al-fahsya di situ zina. Al-munkar itu kejahatan. Nah, artinya apa kalau begitu? Dengan melaksanakan sholat, maka perbuatan keji dan munkar itu tercegah. Gitu. Nah, dengan demikian maka wajib bagi setiap orang meninggalkan fahsya dan munkar. Caranya yang paling utama adalah melaksanakan sholat. Ketika sholat tidak dikerjakan, sangat memungkinkan orang melakukan fahsya dan munkar. Timbulnya adalah dosa, gitu, ya. Nah, berarti kalau begitu ada efek yang besar ketika meninggalkan sholat. Tapi kalau dalam meninggalkan pernikahan itu tidak ada hal yang sedemikian gitu. Ayat-ayat yang kita baca misalnya tidak ada perintah-perintah nikah yang menjadi sangat beban berat, taklif yang sangat luar biasa bagi manusia begitu. Karena ya nikah itu boleh dikatakan hukumnya yang bertingkat-tingkat itu menjadikan setiap orang bisa memposisikan pada hukum tersebut. Bisa saja dikatakan buat saya nikah mubah, buat saya nikah sunnah, buat saya nikah haram, bisa jadi begitu, ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian siapapun nanti para laki-laki yang memang dengan berbagai macam situasi dan kondisi dia tidak bisa melaksanakan nikah, ya dia bisa mengajukan alasan-alasan yang kuat. Kalau bagi setingkat Imam Nawawi misalnya, kita bisa menjelaskan bahwa beliau adalah orang yang sangat sibuk dalam hal berdakwah, dalam hal menulis buku dan lain sebagainya, sehingga dikhawatirkan dalam proses perkawinan atau pernikahannya itu menyebabkan ya kesibukannya berdakwah, kesibukannya menulis buku akan menjadi terganggu begitu. Sehingga dengan demikian ketika Imam Nawawi tidak melaksanakan pernikahan, kita bisa melihat berapa ribu kitab yang bisa diproduksi dalam usia beliau yang enggak relatif tua gitu ya. Tapi banyak kitab-kitab yang beliau produksi, dan itu mungkin tidak akan terjadi kalau mungkin ya dia punya keluarga, punya anak yang banyak dan lain sebagainya, karena punya kewajiban untuk cari nafkah, untuk menjagain anaknya dan lain sebagainya begitu. Demikian Pak Husin. Oh ya Ustaz. Jadi intinya tidak mengurangi keafdolan Imam Nawawi dalam berfatwa gitu ya, atau berhujjah gitu Ustaz. Tidak. Itu tidak ada meskipun beliau tidak mengungkap. Iya. Tidak ada hubungannya nikah dengan kemampuan berfatwa, ya, dengan kemampuan atau dengan kualitas fatwa seseorang
itu tidak ada hubungannya dengan proses pernikahannya gitu. Fatwa itu nanti hubungannya dengan kualitas berpikir melalui hasil pengasahan data dari ayat Al-Quran dan hadis serta sumber hukum-hukum yang lainnya yang kemudian nanti menghasilkan fatwa yang baik dan benar yang berkualitas begitu. Tidak ada hubungannya dengan pernikahan begitu. Oh iya. Oh iya Ustaz. Syukran. Jazakallah khair. Oke. Baik, ada lagi Bapak yang ingin bertanya? Bu Nailah, mau bertanya Bu Nailah? Enggak deh, nggak jadi. Ya sudah deh, kalau ini saya deh. Udah jam 2 nih, ya Pak ya. Pak Begini, Dirga, Pak. ada ini nanti terusan dengan Pak Yazid. Pak Yazid. Oh gitu. Ada apa nanti? Dirga nanya tuh Dirga. Nanti. Ya, begini Pak, apa ya namanya, mengenai saksi pernikahan itu memang nggak mesti dari keluarganya ya, baik dari itu pamannya ya, kakaknya dari bapak ataupun adanya dari bapak begitu ya, dari keluarga pengantin pria maupun pengantin wanita tidak gitu. harus. Kan yang namanya saksi yang penting laki-laki yang adil. Adil kalau kita belajar hadis kan itu di sana ya yang disebut dengan muru'ah fiddin dan muru'ah istiqamah fiddin dan istiqamah fil muru'ah begitu. Orang yang tetap menjalankan agama dan menjaga muru'ahnya gitu. Ya. Jadi tidak perlu bahwa yang namanya saksi datang dari pihak keluarga. Tidak, siapa saja boleh. Ya. Yang penting walinya kalau aja ya wali berarti ya, memang harus berarti orang yang dari sedarah dengan orang perempuan tersebut, ya. Kalau kita menikahi dengan seorang perempuan, maka wali tersebut adalah orang yang sedarah dan dari pihak laki-laki gitu. Ya, wali itu harus dari pihak laki-laki, dari pihak bapak dan sedarah gitu. Ya. Gitu ya. Baik. Baik Bapak, terima kasih. Ya nanti saya bisa bertanya lagi buat nanti hari Rabu depan dah mengenai tentang bab tentang nikah. Oke. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu. Nih kita sudah jam 2:03, kita akan masuk ke Pak Haji Nur Rasyid. Silakan Pak Haji ditutup dulu. Terima kasih para Bapak, para Ibu, sahabat-sahabat. Saya lihat di sini ada Pak Effendi Saleh, teman saya dari grup yang lain. Selamat bergabung Pak. Nanti teman-teman bisa diajak kali ya. Ya, saya kira ini kan sudah tidak lagi terkait dengan siapa-siapa, jadi saya nge-share kepada teman-teman yang lain yang mungkin sempat dan bisa ikut, bisa bersama-sama di kelas kita bersama di sini. Mudah-mudahan manfaatnya lebih banyak nantinya. Terima kasih atas keikutsertaannya. Mudah-mudahan bisa berlanjut ya, kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk banyak menuntut ilmu. Dan dari saya pribadi mohon maaf manakala terjadi banyak kesalahan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak. Assalamualaikum wa iyyakum. Amin. Pak. Oh ya Pak Eko, makasih Pak. Baik. Stop recorder dulu ya sebentar. Stop recorder.